Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Ummah, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Sahabat Ummah, di dunia ini semua manusia tidak luput dari dosa. Itulah mengapa Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak berdoa dan juga meminta ampun, terutama beristighfar ya, agar kita terhindar dan juga terhapus dari dosa. Namun banyak dari kita yang kurang memahami sebenarnya dosa-dosa seperti apa sih yang diampuni dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari dosa-dosa baik kecil maupun besar. Kita akan membahasnya lebih jauh terkait dengan dosa. Bagaimana cara melebur dosa, bagaimana cara menghindari dosa, dan apa ancaman Allah bagi para pendosa yang tidak mau bertobat. Kita akan membahasnya lebih jauh dalam Catatan Ummah kali ini. Sebenarnya dosa itu yang diampuni oleh Allah dan yang tidak diampuni oleh Allah itu contohnya seperti apa sih Ummah? Kebanyakan dari kita kan menyepelekan dosa kecil sampai akhirnya menumpuk dan akhirnya menjadi gunung dosa besar. Nah mungkin satu hal yang disampaikan, dosa apa yang bisa diampuni oleh Allah dan dosa apa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Rasulullah SAW ingatkan pada para sahabat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Maka para sahabat pun bertanya, apakah 7 dosa yang membinasakan tersebut? Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dosa besar syirik kepada Allah, kalau akhir hidupnya masih syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, pasti dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Betul. Seandainya muslim meninggal dalam keadaan muslim, ya mungkin di KTP tidak menyekutukan Allah ya, muslim begitu, tapi belum tentu. Itu bagaimana Ummah? Setiap hamba Allah yang ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mengakui Allah adalah Rabbnya, Rasulullah adalah Rasulnya, mengakui walaupun hanya sebiji zarrah, artinya dia punya keimanan dalam hatinya, apapun yang dia lakukan tapi dia punya keimanan dalam hatinya, dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tapi terlebih dahulu harus dicuci dulu di dalam nerakanya Allah sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan selama di dunia. Kemudian yang kedua, dosa besar termasuk adalah sihir. Sihir, musyrik. Sihir, dia bermain-main dengan sihir. Iya. Ada orang-orang mengatakan Indonesia ini banyak sihir. Termasuk golongan musyrik ya itu Ummah ya? Iya betul, karena kan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mencelakakan orang lain dengan sihir. Tapi itu juga termasuk syirik juga kah Ummah? Betul, karena dia menduakan Allah, minta tolongnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan para dukun-dukun yang bekerja sama dengan para jin. Seperti itu. Jadi ketiga yang juga dosa besar tentu saja membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kecuali memang ada alasan-alasan yang dibenarkan, misalnya dalam perang, memusuhi Islam, kemudian dalam perang itu situasi perang ketika Rasulullah dulu berperang, memang pastinya dalam peperangan ada yang namanya yang terbunuh seperti itu. Tapi secara garis besar membunuh tanpa alasan itu adalah sebuah dosa besar. Islam itu sangat menghargai setiap nyawa. Kita bunuh satu orang tanpa ada alasan yang benar, artinya kita menghabiskan seluruh nyawa umat manusia. Jadi membunuh itu termasuk dosa besar. Keempat, makan riba. Riba itu dosa besar. Makan riba contohnya gimana nih Ummah? Teman-teman sekalian, ini riba ini termasuk orang-orang yang Allah laknat ya. Orang yang melakukannya, orang yang memberikan pinjaman, utang piutang, rentenir dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pinjaman tapi dengan bunga yang besar dan menyusahkan peminjam itu tadi. Hutang piutang atau pinjaman itu diperbolehkan karena tujuannya adalah tolong menolong, bukan membuat orang itu semakin susah. Kelima, makan harta anak yatim. Nih hati-hati nih teman-teman sekalian. Makan harta anak yatim, contoh ya, Masya Allah banyak orang-orang baik, tapi ada kasus-kasus tertentu di mana kita menyedekahkan ke sebuah contoh, ke sebuah tempat yatim, tapi kemudian orang ini tidak menyerahkan kepada anak-anak itu, justru memperkaya dirinya dengan uang-uang sedekah. Tidak amanah ya. Tidak amanah. Apalagi harta anak yatim yang dimakan itu juga bagian dari dosa besar kata Rasul, karena lari dari medan perang. Rasulullah SAW ketika periode di Madinah itu banyak sekali berperang untuk menegakkan ajaran agama ini. Ada orang-orang yang setia bersama dengan Rasulullah, ada orang-orang yang akhirnya berlari daripada medan perang, nggak membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian dari dosa besar. Kemudian yang ketujuh adalah menuduh wanita yang beriman atau wanita baik-baik dengan tuduhan dia berzina. Itu juga dosa besar. Hal ini
ya, menuju ke fitnah. Iya, gitu. fitnah. Memfitnah. Ini mengerikan sekali. Ini bagian dari dosa besar. Ini semua menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuk juga dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat pastinya, berzina dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari dosa besar. Masya Allah, ngeri ya kalau kita dengar dosa-dosa besar yang dijelaskan Uma tadi. Jadi langsung keluar nih pertanyaan di hati dan juga di akal. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil? Baik, yang pertama adalah kita harus tahu dulu penyebab seseorang bisa buat dosa supaya kita bisa menghindar. Artinya adalah kita bisa melakukan dosa penyebabnya karena kita kurang lemahnya iman. Lemahnya iman itu dikarenakan karena kurangnya ilmu, nggak adanya usaha-usaha untuk mempelajari sehingga dia tidak tahu bagaimana ancaman Allah terhadap dosa tersebut. Kedua, supaya kita nggak buat dosa kita tahu penyebabnya apa. Penyebabnya adalah teman bergaul yang jelek. Artinya jangan bergaul kepada orang-orang yang sekiranya menjerumuskan kita. Oke, Masya Allah. Kita boleh bergaul dengan siapapun karena Islam rahmatan lil alamin. Tapi Betul. pastikan kita itu mewarnai, bukan diwarnai. Oke. Jadi cari pergaulan yang baik, kata Rasulullah, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Aduh, Masya Allah, ini catatan Uma yang luar biasa untuk sahabat Uma di rumah ya. Hati-hati dalam bergaul ya. Jangan karena kita tergiur dengan kata atau kalimat berteman dengan siapa aja. Boleh, kalau boleh, tidak tapi hati-hati kalau terlalu dekat itu Iya. bisa mempengaruhi keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim ya. Jadi harus memilih teman-teman yang soleh atau solehah kalau ingin jadikan teman dekat gitu ya Uma ya. Kemudian penyebab orang lain berbuat dosa yang ketiga adalah pandangan yang begitu bebas yang tidak dijaga. Ini juga jadi dosanya kemana-mana nih. Pandangan yang tidak ditundukkan. Nanti mulailah panah-panah iblis itu menyerang kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Betul. Ya. Keempat, sebab orang buat dosa dan supaya kita terhindar dari dosa, sibukkan diri. Penyebab orang buat dosa itu karena banyak waktu luang. Waktunya banyak banget. Sehingga dia nggak sibukkan dengan perkara-perkara baik. Atau mungkin disibukkan dengan perkara-perkara negatif betul. ya. Karena waktunya banyak, syaitan itu akan masuk. Nih, kamu kan banyak waktu luang, ayo nonton yang nggak baik, ayo jalan ke tempat yang nggak baik, ke tempat maksiat. Tempat maksiat. Kata Rasulullah apa? Ada dua kenikmatan yang paling banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika sehat kita kadang-kadang nggak pikir, kita lakukan berbagai macam dosa. Nanti kalau sakit baru Sadar. Begitu pula dengan waktu luang gitu. Jadi